Cahaya Multazam melayani dengan penuh cinta. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Cahaya Multazam Podcast, tempat berbagi kisah inspiratif dan memotivasi. Masya Allah. Pada kesempatan siang hari ini, kita kedatangan tamu yang istimewa, suami istri. Beliau adalah salah satu pejuang Baitullah Cahaya Multazam. Siapakah dia? Langsung saja, ini ada Pak Suyatno dan Ibu Pipit Herawati. Pak, sehat Pak? Ibu? Alhamdulillah. Boleh perkenalan dulu ke pemirsa? Biar ibunya dulu. Untuk Ibu Pipit, perkenalan dulu. Bismillah, nama saya Pipit Herawati. Untuk bapaknya? Nama saya Suyatno. Alamat di mana Pak? Alamatnya Gading Rejo, Pringsewu. Untuk kegiatan sehari-harinya boleh diceritakan? Sehari-harinya kalau suami saya driver ya, kalau ada yang manggil. Saya sendiri penjual ciki di pasar Gedung Tataan, snack. Ciki, oke, Masya Allah. Sudah berapa lama bergabung menjadi pejuang Baitullah di Cahaya Multazam? Alhamdulillah jalan 1 tahun. Berarti sejak 2023 Iya. Bu ya? Pertama kali berangkat umroh? Saya tanggal Mei 7 Mei 2023. 7 Mei 2023 sama Bapak? Sendiri Enggak, ibunya. sendiri. Ibunya sendiri. Iya. Oh, Pak Yatno berangkat sendiri. Saya Enggak bareng. berangkat tanggal 15 November 15 November 2023 juga. 2023 di tahun yang sama. Iya, seharusnya bersama ya. Tapi terpisah. Nah, Terpisah. perjuangan Ibu berangkat umroh gimana Bu? Boleh diceritakan sebelum berangkat umroh apa yang diusahakan? Saya dulu nabung ya, inginnya nabung dari uang koin-koin itu saya kumpulin. Kalau udah jadi 100.000 saya bungkus plastik, saya bawa pulang. Masya Jadi Allah. kurang lebih 2 tahun saya menabung. Tapi sebelum saya nabung pakai koin itu ya saya ada nabung pakai uang yang kertas yang pecahan lebih besar, cuman selalu terpakai. Jadi malah saya- koin. Jadi pakai koin. Jadi pakai koin, alhamdulillah malah Allah izinkan 2 tahun lebih itu saya pakai koin. Dan akhirnya mendaftar itu terus alhamdulillah berangkat di Mei itu, bulan Mei. Nah, sempat dengar informasi Ibu ini berangkat di detik-detik yang hampir keberangkatan pada bulan itu udah full. Iya. Seat terakhir ya Bu Iya. ya. Nah, itu Sisa satu. gimana Bu perasaan Ibu? Ya Waktu masa itu? Allah kayak nggak percaya, kayak mimpi, karena waktu itu dari awal saya mulai daftar menabung yang pakai koin itu kan kurang lebih masih 7 juta ya. Pikir saya ya nggak tahu, saya nggak mikir kapan mau berangkat, nggak tahu. Tahunya Allah panggil 2 bulan lah dari saya mulai mendaftar itu 2 bulan kurang lebih daftar berangkat. Mengenal Cahaya Multazam dari mana Ibu mendaftar umroh? Saya waktu itu lewat teman aja, tapi saya nggak tahu kalau saya berangkat pakai Cahaya Multazam. gitu. Tahu-tahu ya pas saya pasporan. Diantar ke kantor, Ya, pas datang. Jadi waktu itu percaya sama teman aja, tahu-tahu kalau travel yang saya masukin itu Cahaya Multazam waktu saya pasporan. Waktu saya pasporan. Waktu berangkat gimana? Ada kesan-kesannya waktu di sana, selama di sana umroh, pelayanannya Cahaya Multazam? Ya Masya Allah, di sana kebetulan saya satu kamar sama istrinya Ustadz Karnadi, itu yang banyak membimbing saya ya. Jadi yang saya tadinya nggak tahu, sampai saya waktu itu karena terlalu mepet ya, semuanya belum dipersiapkan, sampai manasik aja saya nggak berangkat, jadi kan nggak tahu apa-apa istilahnya ya. Jadi ya alhamdulillah kalau di sana saya dipertemukan sama istrinya Ustadz Karnadi, Mbak Marina, itulah beliaulah yang membimbing saya di sana. Pengalaman pertama kali umroh gimana Bu rasanya? Ya masalah bahagia
Pokoknya kalau diceritain ya, kalau nggak merasakan sendiri ya kayaknya luar biasa, Masya Allah. Nggak nyangka lah Mbak Dea, dari menabung sekian lama, terus jaraknya cuma 2 bulan, tahu-tahu seminggu kemudian saya berangkat kan. Prosesnya begitu cepat, tahu-tahu iya. udah sampai sana ya Bu. Iya, cuma Masya 3 hari ya, Allah. 3 hari 5 hari, 5 hari berangkat. Untuk Bapak pertama kali berangkat umrah gimana? Kesannya? Ya kesan-kesannya ya Pak, karena Pelayanan cahaya tujuan multazam. saya tajam, memuaskan. Nah, sepulang dari umrah itu Bapak dan Ibu kan memutuskan untuk menjadi pejuang. Kenapa gitu? Kenapa memutuskan untuk menjadi pejuang Baitullah, menciarkan umrah melalui cahaya multazam gitu? Apa yang membuat Ibu bergabung menjadi pejuang Baitullah cahaya multazam? Ya karena waktu itu ingin bolak-balik ke Mekah lagi. Jadi semakin kesini ikut kelas, banyak ilmu di sini, banyak teman. Temannya Masya Allah itu aja sih. Terus ya ingin siarkan Baitullah. Kalau tadinya ya karena memang belum mengerti seluk-beluk travel apa ya, niatnya itu tadi, niat awalnya tuh pengen bolak-balik ke Mekah. Ke Mekah Madinah Kayaknya ya, umroh Bu. pertama itu masih gimana tuh, pengen salah lagi gitu. Kayaknya kangen lagi. Tapi semakin kesini semakin Masya Allah cahaya multazam, banyak ilmu di sini, banyak teman. Infonya Ibu udah yang menabung melalui Bu Pipit itu udah ratusan ya Bu ya? Ya, alhamdulillah. Penabung. Itu luar biasa hadiah juga dari Allah. Nggak nyangka mau jadi bulan umroh nabung gitu, yang nabung ke saya itu juga nggak nyangka. Gimana sistemnya menabung melalui Bu Pipit? Nabung Ya. umroh? Udah saya ikutin sih kayak yang prosedur yang dari kantor terapkan, tapi nggak bisa saya pakai di pasar karena di pasar itu kan orangnya harus cepat, karena di orang juga yang penabung-nabung di pasar itu kan waktunya gitu. Jadi ya awalnya itu saya menawarkan itu ya di depan saya yang dagang dulu itu. Dari saya tawarkan, alhamdulillah mau, baru dapat orang satu. Terus saya jalan mau menawarkan itu, ya bingung kan saya mau pakai apa, karena bekal ilmu juga waktu itu baru ikut kelas sekali apa 2 kali itu, jadi kan belum dapat bekal. Ya itu buku saya tumpuk-tumpuk, saya bawa, saya jalan. Ya niatnya sambil mau belajar. Saya orang pokoknya jalan aja, nggak tentu arah lah ya. Mau kita mau nawarin juga, nawarin ke siapa waktu itu karena ngomongnya itu seperti apa kita nggak tahu juga. Jadi ya, padahal yang nabung masih satu itu Mbak Dea. Buku itu buku kosong. Masya Allah. Jadi buku tabungan. buku tabungan kosong. Ya Iya. belum ada yang nabung kan, waktu itu masih baru Bismillah, jalan aja. Nanti caranya gimana nanti nawarkan juga saya nggak pernah mikirin. Yang penting saya jalan aja dengan buku kosong itu. Ditanya lah, apa Mbak Pit, buku apa? Kata dia orang pada tanya. Nah, ini buku umroh loh. Buku umroh gimana? Ya ini kalau mau ikut umroh nabung di sini gitu sama saya. Cahaya multazam gitu, saya bilang gitu. Caranya gimana? Ya saya bilang sih KTP, KK segala macam. Tapi nggak dibawa. Kalau mau nabung ya udah besok lagi KTP-nya nggak apa-apa. Yang penting kalau mau hari ini saya tulis saya gitu. Berapa? Ya 5.000 apa 10.000 nggak apa-apa, saya bilang gitu. Ya Nominalnya alhamdulillah. bebas ya Bu ya. Jalan lagi sampai saya puterin satu pasar itu. Waktu itu pertama kali saya jalan itu dapat 17 kalau nggak salah. 17 orang. Ya, 17 orang. 17 orang itu udah, ya namanya jalan kita ditanya itu udah hampir sejam setengah saya jalan, sejam setengah. Nah di hari keduanya dapat lagi, begitu lagi, dan sampai ratusan itu. Masya Allah. Total berapa Bu sekarang? Jamaah Ya, penabung tabungan. Sekitar 122-an sekitar. Tapi ya bukan pure orang pasar, ada pelanggan yang datang, pelanggan saya yang langganan yang belanja di tempat saya. Terus sebagian tetangga di rumah, kenalannya bapaknya. Dari ratusan penabung itu sudah ada yang pernah berangkat sebelumnya? Sudah Dua. 4 orang yang berangkat. Yang 2 dia secara cash karena dia langganan di tempat saya belanja. Yang kedua memang dia menabung. Itu untuk
mendapatkan ratusan jamaah tabungan itu selama berapa lama Ibu? Untuk ini. Itu kurang lebih nggak lama itu, tapi udah dari itu jarang ada yang nabung lagi ya, bahkan udah Udah semua di pasar udah itu ya. udah Nabung sama Ibu banyak, ya. kan banyak travel juga di situ Mbak Dea. Oh, gitu. Jadi ya kurang lebih sekitar 1 minggu saya itu jalan. Tiap hari itu saya itu dapatnya segitu, udah itu paling ya satu ada yang daftar lagi. Rutinnya menabung setiap bulan atau gimana sistemnya? Setiap hari Mbak Dea. Setiap hari. Setiap hari kalau nggak hujan saya pasti narik hampir setiap hari. Kalau nggak ada halangannya kayak mana saya usahain tetap narik. Itu Ibu dana tabungannya disimpan Disimpan di BSI. BSI sekarang ya. Karena ya itu tadi nggak ada yang sebagian mau buat rekening sendiri, ada yang di orang nggak mau gitu. Saya tabungin di rekening sendiri begitu. Apa ya, gimana supaya tetap semangat gitu untuk terus syiar, untuk terus mengajak jamaah-jamaah untuk tetap menabung gitu kan. Kadang ada tuh jamaah tabungan yang tahu-tahu kendor, nggak Ya, nabung ada, lagi. Mbak Dea. Gimana Ada yang kendor. Ada caranya yang supaya tetap beberapa keluar konsisten? ada yang beberapa masuk lagi ada ya mungkin di orang itu tadi karena satunya ikut temennya ikut, jadi mungkin ikut belum di sini belum yakin gitu, atau masih banyak kebutuhan, itu ada sebagian yang memang dia keluar tapi berganti lagi dengan orang yang baru begitu. Nah, saya bilang ya kalau ada yang masih keberatan waktu saya hari itu kan hari tiap hari nih, nah ada yang dagang juga kadang sepi kadang rame ya, saya bilang ya seininya aja, semampunya aja gitu. Dikala sepi banyak kondangan ya libur dulu nabungnya, saya bilang begitu, kan nggak harus dipaksain. Ada nggak, pernah nggak Ibu di fase yang capek gitu karena kan Pasti. ratusan tabungan nih. Ya. Pasti Mbak Dea, pasti. Kesini juga saya jarang bawa buku itu, cuman kemarin begitu saya ikut kelas saya bawa lagi bukunya ya, alhamdulillah ini lagi ada lagi yang menabung gitu, ada lagi yang tanya kepo-kepo, mungkin yang orang-orang yang belanja di pasar itu kan, ngapain Mbak gini-gini ya, kan udah lama saya nggak bawa buku itu. Nah kemarin waktu ikut kelas, cara yang saya pakai itu malah saya lupa kan, yang ingetin Ustadz karena di kemarin ingetin kayak itu, saya pakai lagi kemarin waktu narikin tabungan, saya bawa lagi buku-buku itu ya, alhamdulillah memang beda kalau saya cuma bawa catatan sama saya payah buku itu beda. Lebih ini ya, orang-orang lebih tertarik Karena bawa buku ya. Kepo dia, Mbak, ngapain gitu. Biasanya nggak bawa buku, bingung dia. Kepo dia. Kepo. Untuk kedepannya mungkin untuk Bu Pipit sama Bapak supaya lebih mengajak jamaah tabungan supaya tetap lebih konsisten, lebih lebih semangat menabungnya gitu. Apa yang akan dilakukan untuk pejuang Baitullahnya juga, pejuang Baitullah, supaya kan ada nih beberapa pejuang Baitullah yang menabung umroh juga gitu. Nah, ajakannya untuk para pejuang juga untuk Kalau saya sendiri sih mungkin harus sering-sering ketemu teman sama-sama pejuang Baitullah gitu kan. Jadi saling menguatkan. Jadi salah satunya ikut kelas di setiap hari Sabtu ini, itu yang saya rasakan setelah sekian lama, kan saya bulan-bulan lalu jarang ya Mbak Dia. Iya, itu kayaknya udah beberapa pertemuan ya, Bu. jadi itu jadi kayak apa ya, down gitu, kayak hilang semangatnya ya. Jadi emang harus sering ketemu, jadi saling menguatkan gitu. Terus ya kalau emang kita benar-benar pengen ke Baitullah, pengen umroh itu ya sebisa mungkin lah di apa itu namanya ya, konsisten untuk itu mengajak nabungnya jamaah-jamaah itu walaupun berapa gitu, kalau bisa ya saya pas saya lewat, nah gitu, kalau bisa jangan libur, terjalin terus ininya silaturahminya ya, gitu. setiap hari. Kalau dibilang sulit ya sulit, kalau dibilang mudah ya mudah. Memang ya harusnya ya anggap aja itu benar-benar uang jajan gitu. Jadi kalau dipikirin
kapan ininya, terus dihitung-hitung duit saya segini-segini, bawaannya kepengen diambil. Bawaannya kepengen. Kenapa ibu itu tetap semangat untuk terus ngajak jamaah, untuk terus nabung? Apa yang buat ibu itu Tadi niat dari awal saya waktu saya belum dapat pembekalan, gimana sih kita ngajak orang lain nabung, ngajak lain untuk umroh, itu saya sendiri itu kepengen kesana lagi. Walaupun nggak bolak-balik, intinya saya waktu itu nggak sekali lah, minimal saya 2 kali gitu kesana. Tapi setelah kesini jadi pejuang Baitullah kan banyak sih ilmu-ilmunya tuh begini ya, gimana sih caranya kita bisa bolak-balik ke sana gitu. itu ya ayah bunda? Kalau saya sih ya terlebih untuk ke diri saya sendiri. Ya. Alhamdulillah kalau orang lain mau gitu ya, itu untuk semangat diri saya sendiri dulu. Nah, nanti kan ada umroh akbar di bulan Juli nih Pak. Ya. Ada nggak terkait syiarnya, apa ditingkatkan lagi, jamaah penabungnya juga diajak untuk terus semangat lagi supaya bisa berangkat bareng satu pesawat gitu? Ya jelas itu kan lagi pesan brosur juga sama sampean. Karena saya memang nggak bisa bicara begini, jadi ya ini loh ada brosur itu lebih memudahkan saya untuk syiar itu aja. Pesan brosur lagi yang buat umroh akbar itu sangat membantu sekali Mbak Dia. Brosur itu saya, karena memang nggak ada basic dan bisa ngomong Ustaz. Nah, untuk jamaah tabungan ini Bu, rata-rata udah berapa? Ya karena udah hampir 1 tahun ya, yang dia 5.000, 10.000, berkisaran 1,5 juta, ada yang udah 5 juta, ada yang masih 2 juta, itu yang terbanyak itu sekitar hampir 9 juta itu. Oh, Masya Allah, itu udah bisa untuk DP ya Bu? Tapi ya di orang ini ada yang nanti nunggu ini lah Bu gitu. Ada yang dapat 5 juta itu, ada rata-rata ya 2 sampai 5 juta. Ada target tersendiri nggak untuk ibunya? Bulan Juli ini berangkat 1 bis gitu dari pasar Tataan. Pengen sih target, cuman saya orangnya nggak menargetkan, terserah Allah aja. Yang penting saya udah usahain gitu, semaksimal semampu saya, sebisa saya gitu. Kalau target harus gini nanti pusing. Ada nggak ajakan ibu, misal cerita-cerita selama umroh waktu itu untuk ngajak jamaah tabungan supaya bisa segera berangkat gitu? Iya, selama di sana. iya, pasti itu kan istilahnya pemanis kita, cerita-cerita seperti ini. Di orang juga kan tanya-tanya, ada yang julid, emang udah pernah umroh kok ngajak umroh, ada juga. Jadi kan alhamdulillah udah Bu, di sana begini ada gitu. Ya namanya di pasar Mbak. Di pasar. Di pasar. Banyak yang nanya-nanya itu banyak. Makanya bisa makan waktu sejam lebih kalau banyak pertanyaan itu. Apa yang sering ini untuk kenapa umroh harus dengan cahaya multazam gitu? Ada nggak ibu yang disampaikan harus dengan cahaya multazam berangkatnya umroh? Kalau saya ya karena saya sendiri merasakan Masya Allah di Cahaya Multazam ya, pelayanannya benar-benar penuh. Terus saya membagus-baguskan diri. Kalau orang Jawanya bebek silem kan tuh enggak Mbak Dia. Jadi apa adanya nyari di orang kan tahu sendiri tuh banyak tuh dari testimoni itu kan saya share di grup, jadi kan di orang bisa menilai sendiri nanti. Terus semakin kesini kan para penabung itu juga kan tahu loh, oh Mbak Pipit itu begini gitu. Ada nggak jamaah yang sudah menabung terus ternyata pindah ke tempat lain? Ada Mbak Dea, ada juga. Kemarin yang di Tikung ada Mbak Dea, ada. Saya juga nggak tahu tuh kok bisa nikung gitu bahasa sekarang itu, saya nggak tahu juga. Cuma saya bengong kok gitu ya. Tapi itu tadilah buat pembelajaran ya. Lebih semangat juga ya Bu. Kok ada ya gitu. Sama bilang orang jahat kok lucu juga ya. Cuman kok aneh saya juga. Tapi ya itulah tadi. Jadi untuk ibu mempertahankan jamaah-jamaah tabungan supaya tetap nabung sama ibu ya dengan menjaga silaturahmi. Ya. Ada lagi yang lain? Ya paling cerita-cerita tentang Karena bisa sampai 100-ratusan penabung itu Masya Allah loh Bu. Dipercaya itu kan pasar Tataan. Itu kan memang penabungnya aja yang udah rindu itu loh. Pas kebetulan saya lewat jualan umroh.
Jadi ya itu yang bikin. Jadi apa cara kanune klop ngono ya. Apa Pak cara Jawane iki Pak? Sumbul. Klop gitu ya, klop gitu. Ya, karena udah lama di pasar, udah puluhan tahun, jadi Kenal. orang udah kenal, udah tahu itu rumahnya. Jadi ibaratnya udah kita lama di situ. menawarkan sesuatu kok dia orang memang udah suka sama itu gitu. Jadi ya udah nggak pakai sering ngobrol lama. langsung Itu juga kan udah lama juga di pasar, Iya. udah hampir 25 tahunan. Nah, jadi ya mungkin dia percayanya Ya, di gitu. situ. Kalau baru-baru di situ ya mungkin nggak percaya kalau. Ya makanya ya itu tadi sampai sempat ada yang nikung itu. Mungkin dia orang udah lama di umroh kok di travel ya, di travel umroh itu kok segitu, ini tahu-tahu orang baru kok kayak gini gitu. Loh kalau saya ya nggak pernah ngajak kok, orang saya yang dipanggil Mbak dia. Kan saya nggak ngajak, dipanggil ditanyain, ya kalau mau gini, begini. Gitu. Ya jelas ya namanya kita jualan ya, saya nggak terlalu mau "Oh, ini lo bagus gini enggak Mbak dia. apa adanya Ya. aja. Paling ya buat itulah testimoni orang jamaah yang itu baru pulang itu yang saya share di grup. Oh, ada grup juga untuk Ada. grup penabung Ya, ada ya Bu ya. penabung di pasar itu ada. Hmm. Buat saya kan di orang itu bukunya itu jarang di orang pegang Mbak, cuman beberapa orang aja. Yang megang Ibu. Ya jadi saya share oh ini udah dapat segini gitu. Oh, Masya Allah. Jadi udah percaya banget sama Bu Pipit ya? Buku ada satu tuh yang penjual campak itu. Kemarin kan saya nggak sempet share di grup tuh. Ini dapatnya segini-segini. Saya bawa lagi tuh penugasan. Ya ingat tadi waktu saya siar pertama bawa buku itu. Wes lah Mbak Pipit nggak usah dituduh-tuduhin. Kok ngerti-ngerti mangkat. Lah kan ada kita go melayu piye. Malah los gitu. Ya Masya Allah. Jadi saya ya Allah Bude saling mendoakan ya. Iya. Saya bilang gitu. Wes pakai aku mau ngerti piro gitu ada. Yang dipegang sama penabung itu paling cuma sekitar 20-an orang aja kali. Selebihnya Iya, 80%. Masa Allah itu saya pertama gitu sampai saya dulu ngomong sama Ustadz Aris. Ustadz Aris gimana ini penabung di pasar kataan kok begini gitu. Saya nangis. Terus ya itu tadi diarahkan suruh buka rekening gitu. Nah, untuk pesan untuk para penabung untuk supaya tetap semangat dan bisa segera mewujudkan impiannya ke Baitullah mungkin Bu. Ada nggak Selain pesan-pesan? rajin ngisi tabungan ya doa lah ya minta kemudahan biar segera dia berangkat terus biar duit uang tabungannya itu terjaga gitu. Enggak dijogok-jogok Mbak dia. Kan Bisa supaya bisa tetap percaya sama Ibu gitu. ya saya minta pertolongan sama Allah lah. Minta pertolongan sama Allah agar saya selalu diberi apa sih namanya istiqomah ya. Tetap semangat Makin juga semangat Ibu gitu ya. aja. Supaya Pokoknya tahun saling ini berangkat mendoakan. lagi. Ya itu tadi soalnya ya sistemnya di orang itu nggak mau dibawa ke sini sih itu. Jadi saya benar-benar megang tabungan mereka itu ya beban. Tapi kalau nginget di situ beban, kalau nginget kebayang Baitullah, ya Bismillah aja lah. Kuat Bismillah. Insya Allah semuanya kejujurannya tetap dijaga sama Allah. Minta pertolongan sama Allah itu aja. Amin. Untuk pejuang Baitullah ada pesannya supaya tetap semangat bersiar. Kalau buat pejuang Baitullah, lah pejuang Baitullah sudah pintar-pintar. Ada pesan apa lagi? Mungkin Lebih pintar ya pokoknya tetap semangat. supaya Apapun, mereka nggak kendor Bu. Tetap semangat. Kalau kira-kira kendor-kendor ya kayak saya kemarin ya ikut kelas. Ikut kelas. Ikut kelas. Biar nggak kendor lagi. Sering-sering ke Ikut kantor. kelas lihat Mbak Dea kan semangat. Lihat Mbak Dea semangat. Masya Allah. Apalagi Pak suami. Semangat ya kalau ke kantor. Baik ayah bunda semuanya, mungkin mudah-mudahan kisah dari Bu Pipit dan Pak Yatno yang tidak pernah menyerah dan tidak pernah putus asa, tidak pernah lelah untuk terus mensiarkan Baitullah, untuk terus
semangat menjaga tabungannya, apa ya Bu ya, mengajak jamaah-jamaah untuk menabung gitu, bisa menjadi inspirasi bagi kita semuanya. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Sampai jumpa di Baitullah. Makasih Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.